Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sepenuhnya bisa menjadi jembatan emas untuk menyelesaikan berbagai masalah kebangsaan yang dialami masyarakat Indonesia sejak masa penjajahan. Di antara berbagai masalah kebangsaan yang belum tuntas adalah soal diskriminasi dan prasangka rasial yang dialami sebagian masyarakat Indonesia. Salah satunya dialami oleh sebagian masyarakat Tionghoa di Indonesia. Bahkan pada masa pemerintahan Orde Baru dari tahun 1966 hingga 1998 misalnya, diskriminasi dan prasangka rasial ini pernah dipraktikkan lewat sejumlah instrumen kebijakan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat Indonesia bergerak maju menuju demokrasi konstitusional, masyarakat Tionghoa di Indonesia dihadapkan pada sejumlah persoalan baru terkait dengan isu-isu kewarganegaraan. Di luar berbagai masalah yang timbul sebagai akibat stigma buruk terhadap orang Tionghoa yang diwariskan sistem penjajahan, baik semasa penjajahan Belanda maupun Jepang, di kalangan masyarakat Tionghoa sendiri kala itu juga muncul berbagai masalah lain, terutama masalah yang bersumber dari keretakan yang terjadi antara komunitas Cina Peranakan dan Cina Totok. Jadi kalau kita lihat dari dua pihak ya Pak, dari Tionghoa dan non-Tionghoanya. Kalau dari Tionghoanya terpecah karena ketika mereka suruh memilih kewarganegaraan, itu ada yang sudah bisa paham, itu yang peranakan terutama. Tetapi ketika yang Toto itu yang datangnya sekitar tahun 30-an, 40-an, 50-an gitu kan. Itu kan sebelumnya masih bisa datang gitu kan. Nah itu kan mereka bahasanya masih bahasa Cina atau dialek yang kita kenal sekarang itu kesulitan untuk langsung memahami. Ketika itu banyak orang Tionghoa yang datang setelah mungkin abad 20 ya. Jadi ada gelombang baru kedatangan orang Tionghoa masuk ke Indonesia yang saya kira menyebabkan muncul masalah untuk mengidentifikasi mereka. Apakah mereka itu Indonesia atau sebetulnya mereka warga negara asing yang hidup di Indonesia. Nah, ini kasus ini saya kira menjadi problem bagi pemerintah untuk memecahkannya ya. Nah, mungkin cara pemecahannya itu yang kemudian membuat formulasinya itu terkesan sedemikian diskriminatif. Tapi kalau kita baca aturannya sebetulnya mereka menginginkan supaya ada kejelasan. Siapa yang orang Indonesia, siapa yang masih warga negara Tionghoa. Nah, warga negara Tiongkok. Nah, saya kira kalau kita pahami dalam konteks itu sebetulnya ini kebijakan yang wajar-wajar saja ya. Meskipun memang dampaknya memang jadi diskriminatif. Terkait status kewarganegaraan orang Tionghoa, sebelum tahun 1950, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan ius soli atau sistem pasif. Sistem ini menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang asli yang bertempat tinggal di Indonesia pada tahun 1945. Namun pada tahun 1950, pemerintah mengganti kebijakan kewarganegaraan yang lebih mengikat dengan menerapkan asas ius soli 2 generasi yang menjadi pengganti aturan ius soli sebelumnya. Sistem baru ini mensyaratkan adanya pernyataan penerimaan kewarganegaraan Indonesia. Aturan sistem ini kemudian membuat warga Tionghoa di Indonesia akan kehilangan kewarganegaraan jika tidak bisa menunjukkan atau memberi bukti bahwa orang tua mereka telah tinggal di Indonesia selama 10 tahun dan menyatakan secara tidak resmi menolak kewarganegaraan Cina. Pada masa ini,
lahir organisasi Baperki atau Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia yang berupaya memperjuangkan integrasi secara wajar orang-orang Tionghoa dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia. Nah, sebetulnya Undang-Undang Kewarganegaraan 1946 itu sudah cukup mengakomodasi. Intinya mereka yang tidak menolak, jadi yang tidak menolak ya, itu otomatis menjadi warga negara Indonesia. Jadi orang tidak perlu, kalau memang ingin menjadi warga negara Indonesia ya nggak usah lapor. Yang mau melapor, yang mau menolak gitu loh. Nah, cuman sayang ini kemudian Undang-Undang 46 ini dicabut, diganti Undang-Undang 58 kalau tidak salah. Justru dibalik di sana. Di sana dikatakan bahwa kalau orang Tionghoa ingin menjadi warga negara Indonesia harus lapor, dan itu jangka waktunya hanya cukup singkat. Tidak mempertimbangkan mereka yang lokasinya jauh dari pusat-pusat kota di mana pencatatan administratif itu diadakan. Nah, makanya itu mendorong kemudian lahirnya Baperki ya. Nah, dari situ Baperki lahir dengan tujuan salah satunya menyelesaikan masalah kewarganegaraan orang Tionghoa. Pada bulan November 1959, kurang dari setahun setelah dirilisnya kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, Presiden Soekarno menandatangani Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 10 Tahun 1959. PP ini berisi larangan untuk orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia. Mereka juga diharuskan menutup perdagangannya sampai batas tanggal 1 Januari 1960. Namun, peraturan pemerintah yang dinarasikan sebagai upaya melindungi petani dan pedagang kecil di pedesaan ini terbukti diskriminatif dan gagal mengatasi masalah. Bukan saja karena dalam prakteknya banyak menyasar orang-orang Tionghoa di pedesaan hingga mengabaikan hak-hak asasi mereka, namun juga membuat ekonomi pedesaan terpuruk. Sebenarnya pedagang asing itu kan milihnya yang importir. Tapi kan sebagian besar orang Cina itu kan adalah pedagang perantara ke dalam, Pak. Nah, itu warga negara waktu itu masih belum jelas. Tadi saya bilang, meskipun 46 itu sudah dibikin, tetapi kan ada yang ambil, ada yang enggak. Nah, jadi mau dibedakan antara WNI Tionghoa dengan yang bukan, Tionghoa yang WNI dan yang bukan. Nah, ternyata nggak gampang, Pak. Nah, itu yang paling keras itu di Jawa karena yang paling nyata, paling gampang, dan kita punya tentara yang paling rapi. Memang kan kenyataannya orang Tionghoa ini kan pedagang eceran yang paling banyak ya, bukan dari etnis India atau etnis Arab, tapi memang Tionghoa. Nah, jadi walaupun tidak dibilang secara spesifik bahwa itu untuk orang Tionghoa, tapi ya semua orang tahu yang dimaksudkan ini adalah orang Tionghoa. Yang masih menjadi pertanyaan besar adalah Bung Karno mau menandatanganin PP 10 itu. Itu adalah satu hal yang menarik sekali, kok bisa Bung Karno menandatangani peraturan yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan jiwa Bung Karno. Basicnya polisi dari Orde Baru adalah keamanan. Keamanan menghadapi ancaman. Imbas kebijakannya punya konsekuensi, sudah pasti. Jadi mereka ingin menyeragamkan gitu kan. Bukan cuma Tionghoa lah. Menyusul penerapan peraturan pemerintah atau PP Nomor 10 Tahun 1959 pada sepanjang akhir tahun 1959 hingga tahun 1960, banyak orang Tionghoa menjadi korban diskriminasi. Di beberapa tempat misalnya, penerapan peraturan ini dipaksakan dengan kekuatan militer dan bahkan diikuti dengan larangan orang Tionghoa tinggal di tempat mereka semula berdagang.
dirilisnya PP nomor 10 tahun 1959 juga menimbulkan berbagai masalah lain. Semisal, munculnya kembali berbagai praktek penyelewengan izin, sehingga muncul fenomena Alibaba, seperti marak pada awal tahun 1950-an saat pemerintah memberlakukan program benteng. Nah, ekonomi itu yang berjalan tahun 59 itu, politik benteng. Jadi di satu sisi pemerintah juga merasa perlu punya aset kan. Aset-aset ini yang dari asing kan semua mau diambil, ditangani. Nah, penanganan itu ternyata benturannya juga dengan orang Cina juga, sebagian itu. Nah, jadi pertarungan antara ekonomi dengan politik ini jadi nggak jalan. Nah, makanya sulitnya kita ini memandang politik dan ekonomi itu terpisah, Pak. Padahal politik ekonomi itu dalam kehidupan kebangsaan kita itu penting dibicarakan. Mengenai PP 1059 memang itu menarik ya, karena ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Soekarno didesak oleh militer, ada yang mengatakan demikian. Ada yang pendapat lain yang mencoba melihat dalam konteks lebih luas. Sebetulnya dekade 50-an itu kan disebut dengan Indonesianisasi ya. Ada dekade Indonesianisasi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Nah, dalam konteks ini tuh bagaimana orang Indonesia menguasai ekonomi negeri ini. Makanya kita lihat 50-an itu beruntun dari program bentengnya Sumitro, kemudian Mr. Asaad dengan Kensi, Kongres Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia, kemudian nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, dan ini 1959 ini bisa dilihat rangkaian dari itu. Jadi memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Aturan itu hanya untuk pengusaha asing. Tapi dalam pelaksanaannya, khususnya di Jawa Barat itu bahkan yang sudah warga negara pun akhirnya menjadi korban, dan juga beberapa studi mengatakan adanya provokasi dari kedutaan RRC yang mengatakan jangan mau bertahan di sini. Akhirnya untuk mengusir mereka itu dilakukan tindakan kekerasan dan terjadi bahkan sampai ada yang meninggal ya. Ketika Indonesia memasuki periode pergolakan politik dan krisis di tahun 1965 hingga 1966, sebagian masyarakat Tionghoa kembali menjadi korban diskriminasi. Tampilnya kelompok angkatan darat yang dipimpin Jenderal Soeharto di tampuk kekuasaan membuat banyak orang Tionghoa pendukung Baperki yang kontra dengan gagasan asimilasi dan dianggap dekat dengan PKI menjadi korban pembungkaman politik. 65 itu sebenarnya secara politik sih nggak ada masalah, tapi ada orang-orang juga yang memakai kesempatan Pak di lapangan. Saya bisnis, Bapak juga bisnis, bersaing, saya dituduh PKI. Kalau kebetulan saya anggota organisasi, itu cepat sekali saya ditangkap Pak. Sulit membuktikan, karena saya ingat ayah saya juga dulu mau dituduh itu, tapi dia ditolong oleh polisi. Dan kemudian juga dia itu tidak pernah ikut organisasi, orangnya nggak suka. Jadi dia lolos. Tapi Bapak bayangkan, Bapak ikut organisasi, terus Bapak pebisnis, terus Bapak sebenarnya nggak ngerti ikut-ikutan teman. Ya kena, karena sebenarnya yang menunjuk itu kadang-kadang hanya ingin mengambil alih usaha Bapak. Pengalihan aset gitu kan. Nah, jadi ada banyak masalah waktu itu. Dampak peristiwa 65 cukup besar ya, karena sebelum 65 kan terjadi dua kubu ya di kalangan orang Tionghoa. Yang pertama adalah kelompok LPKB, Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa, yang didukung Angkatan Darat, dalam hal ini militer. Itu mereka menginginkan agar orang Tionghoa ini berasimilasi, dalam arti menghilangkan identitas ketionghoaannya, melebur ke dalam identitas etnis lokal yang ada di tempatnya. Kalau di Jawa Anda menjadi orang Jawa, di Sumatera menjadi Sumatera, di Toraja Anda menjadi orang Toraja. Di pihak lain ada golongan integrasionis yang dimotori oleh kelompok Baperki, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia. Nah, kelompok Baperki ini ingin orang Tionghoa dengan segala manifestasi etnis dan kebudayaannya itu diterima sebagai salah satu suku dari bangsa Indonesia. Dan akhirnya kan 65 ini
karena Bapak Riki berorientasi ke kiri, akhirnya dia dilarang, ya tentu saja yang menang adalah kelompok LPKB. Nah makanya mulai 65 dan seterusnya, kelompok asimilasi ini yang lebih diuntungkan, walaupun dari penelitian seperti Nobuhiro Aizawa dan lain-lain, sebenarnya Presiden Soeharto itu tidak memiliki satu pandangan tertentu mengenai orang Tionghoa itu harus diapakan gitu loh. Dia lebih penting berbisnis dengan orang Tionghoa daripada memikirkan ini nanti mau diapakan gitu. Selama masa kekuasaan rezim Orde Baru yang bercorak militeristik, semua hal yang dianggap terkait dengan komunisme dibungkam pemerintah. Presiden Soeharto yang memimpin kampanye melawan semua jejak komunisme misalnya, memilih memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT yang dianggap sebagai negara komunis. Rezim Soeharto kemudian juga getol mengimplementasikan berbagai kebijakan asimilasi masyarakat Tionghoa hingga di kemudian hari mengakibatkan erosi bahasa dan budaya Tionghoa di Indonesia. Saat itu, sejumlah kegiatan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina tidak boleh diekspresikan secara terbuka. Larangan pengekspresian ini dituangkan dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 14 tahun 1967. Akibat berbagai larangan ini, banyak warga keturunan Tionghoa terutama di kalangan generasi mudanya tercerabut dari akar-akar tradisi dan budaya mereka. Konteksnya saat itu adalah basicnya polisi dari Orde Baru adalah keamanan. Keamanan menghadapi ancaman, imbas kebijakannya punya konsekuensi, sudah pasti. Jadi mereka ingin menyeragamkan gitu kan, bukan cuma Tionghoa lah, bukan cuma semua juga dibuat gitu, atau yang terlalu berbeda tidak diizinkan itu. Ya saya kira ketika itu jelas sekali ini dampak dari perkembangan politik, karena di masa Orde Lama terutama setelah periode demokrasi terpimpinnya Soekarno, itu Indonesia menjadi condong kepada Blok Timur ya, bukan menjadi Blok Timur tapi condong ke Blok Timur, sehingga muncul poros Jakarta, Pyongyang, Beijing gitu ya, Beijing, Pyongyang. Nah, kemudian itu diidentikan bahwa Indonesia itu menjadi bagian dari satu kekuatan politik besar yang ketika itu menempatkan kita menjadi bagian dari Cina ataupun kekuatan negara-negara Blok Timur. Nah, ketika kita kemudian mengalami peristiwa tahun 65, dampaknya apa? Kemudian ini terkena stigma. Segala hal yang berbau Tiongkok atau Cina itu dianggap bagian daripada permainan politik lama, begitu ya. Sehingga memunculkan mungkin ketakutan dan kekhawatiran, sehingga semua yang berbau Cina itu kemudian dilarang. Nama yang menggunakan nama Tionghoa, kemudian berbagai bentuk tulisan, huruf, aksara dilarang, dan kemudian hari-hari besar dilarang diperingati, dan berbagai macam sekolah-sekolah yang tadinya mengajarkan tentang budaya Cina dan bahasa Cina juga ditutup. Pokoknya berbagai ekspresi dari kehidupan sosial budaya orang Tionghoa di Indonesia itu dilarang. Saya kira ini lebih kepada satu sikap ketakutan atau mungkin lebih tepat upaya untuk mencegah ketika itu ya, supaya Indonesia tidak kemudian terpengaruh ataupun kembali ke periode-periode seperti sebelum itu. Jadi cara-cara itu ditempuh oleh pemerintah, dan ini memang diskriminatif. Waktu Pak Harto itu monopoli kuat, Pak. Orang Cina dapat, orangnya apapun dapat, siapapun yang dekat. Semasa kekuasaan rezim Orde Baru, kecurigaan bahwa masyarakat Tionghoa masih memiliki ikatan dengan leluhur mereka seolah dibenarkan lewat sejumlah kebijakan yang diskriminatif terhadap warga etnis Tionghoa. Lewat surat edaran nomor 06 Preskap /6/67 yang memuat aturan tentang perubahan nama, pemerintah misalnya
mengharuskan warga Tionghoa mengubah nama Cina mereka dengan nama yang umum dipakai warga Indonesia dari etnis non-Tionghoa. Cara yang ditempuh oleh pemerintah itu sangat formalistik ya. Artinya ekspresi budaya dilarang dan segala macam, tetapi dalam kenyataannya orang-orang Tionghoa itu tidak bisa kemudian dengan natural atau alami itu bergabung dengan orang Indonesia atau menyatu dengan orang Indonesia, karena di dalam kenyataannya orang Tionghoa tetap secara misalnya tempat tinggal itu tetap terpisah, misalnya begitu ya. Tempat mereka menempuh pendidikan juga tetap terpisah, meskipun dalam beberapa kasus itu mungkin mereka mulai melakukan asimilasi, tapi dalam banyak kasus sebetulnya tetap terjadi pemisahan. Jadi dalam hal ini ya pemerintah melakukan upaya-upaya secara formal ya, tapi tindakan kebijakan penerapannya di lapangan dari kebijakan itu bertentangan dengan apa yang mereka inginkan, karena memaksa mengganti nama itu tidak otomatis kemudian menyebabkannya jadi orang Indonesia, tapi justru memunculkan penamaan-penamaan baru ya, yang kemudian tetap menandai bahwa yang menggunakan nama itu bukan asli orang Bumiputra, karena tetap dikenali bahwa nama-nama Indonesia itu adalah milik kelompok masyarakat Tionghoa ataupun peranakan ataupun keturunan Tionghoa. Untuk mengawasi pergerakan masyarakat Tionghoa, rezim Orde Baru juga membentuk sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina, BKMC, yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen atau BAKIN. Nah, BKMC ini akan eksis di setiap permasalahan yang terkait dengan budaya Tionghoa. Misalnya soal harian memakai bahasa Tionghoa, itu ada satu namanya Harian Indonesia, itu di bawah koordinasi BAKIN. BKMC ini di bawah koordinasi Badan Koordinasi Intelijen ya. Kemudian juga jika terjadi konflik di kalangan agama Buddha, itu BKMC juga akan datang di sana. Jadi intinya memang pendekatannya pendekatan militer ya, dari suspicion, dari kecurigaan bahwa Cina itu adalah masalah. Makanya di masa Orde Baru populer sekali masalah Cina, tanda kutip masalah Cina ya. Bahkan BKMC tadi pernah menerbitkan buku 3 jilid berjudul Pedoman Penyelesaian Masalah Cina. Jadi masalah Cina itu mengganggu kestabilitasan negara, harus segera diselesaikan. Ya, saya kira kalau ditafsirkan secara ekonomi, mungkin lebih tepat ini sebetulnya semacam sikap mendua ya. Karena di satu sisi melarang berbagai macam ekspresi sosial budaya orang Cina atau orang Tionghoa ketika itu. Tetapi pemerintahan Soeharto atau Orde Baru sebetulnya memanfaatkan kelompok bisnis orang Tionghoa ini, terutama kelas menengah ke atasnya, untuk bekerja sama dengan mereka di dalam membangun perekonomian Indonesia. Jadi secara formal itu melarang, tapi secara informal sebetulnya mereka bekerja sama. Jadi sikap yang ambigu semacam ini mengingatkan kembali kepada pola hubungan yang dibangun oleh pemerintah kolonial ketika itu. Dan ini sangat rawan buat kelompok orang Tionghoa. Karena kalau kemudian terjadi problem politik, yang setiap saat bisa dikorbankan adalah mereka. Semasa kekuasaan Orde Baru, warga keturunan Tionghoa seolah dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia yang kedudukannya berada di bawah warga pribumi. Adanya anggapan-anggapan seperti ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, kerap menjadikan warga Tionghoa terdiskriminasi. Praktek diskriminasi ini antara lain termanifestasi dalam kebijakan yang mengharuskan warga keturunan Tionghoa membuat surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau SKBRI selama masa pemerintahan Orde Baru. Berbagai unsur, karena itu politik ya, ada mengaitkan dengan PKI, mengaitkan dengan Tiongkok Daratan saat itu. Jadi ada semacam kecurigaan yang dibuat sistematis di dalam kebijakan. Ada namanya surat keputusan, kewargaan, bukti kewargaan Republik Indonesia, dan SBKRI itu yang menjadi masalah sebenarnya kemudian, karena di situ kita akan melihat diskriminasi yang terlembaga di dalam tubuh negara, dimulai pada masa awal Orde Baru. Nah,
Dan saya kira sumber masalahnya juga ada di situ ya, di dalam kebijakan, pada level kebijakan, bahwa ada WNA, WNI, setelah jadi WNI pun nanti kamu dari mana dulu gitu. Nah itu kan problematis buat kita sekarang gitu. Ketika gerakan reformasi menggugat pemerintahan Orde Baru terjadi dan mencapai puncaknya, pada sepanjang bulan Mei 1998, sebagian masyarakat Tionghoa di beberapa kota kembali menjadi sasaran aksi diskriminasi saat pecah kerusuhan massa. Aksi-aksi diskriminasi yang memakan banyak korban dan kerugian ini merefleksikan fakta bahwa prasangka rasial terhadap warga Tionghoa masih ada di kalangan masyarakat. Fakta ini juga menguak sebuah masalah yang sangat fundamental, bahwa pengakuan eksistensi kelompok etnis Tionghoa sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang sama dengan kelompok etnis lain masih kerap diingkari. Nah, krisis seperti ini yang kalau kita lihat polanya, akan terus berkembang sampai sekarang. Jadi pada tahun 45 ketika ada satu vakum kekuasaan, gejolak ini muncul, kekerasan ini muncul di Tangerang, di mana, di Medan dan sebagainya. Kemudian di tahun 61-an terjadi lagi. Lalu 98 krisis terjadi lagi. Jadi setiap ada periode krisis, kita akan melihat kelompok-kelompok minoritas terutama Tionghoa menjadi bagian dari korban dari diskriminasi rasial itu ya. Dan ujungnya adalah kekerasan. Ini adalah persoalan kelas yang nggak pernah diselesaikan. Jadi pemerintah kita dalam kebijakan ekonominya itu adalah dengan trickle down effect itu, nggak jalan. Kita masih, waktu Pak Harto itu monopoli kuat Pak. Orang Cina dapat, orangnya apapun dapat, siapapun yang dekat gitu kan. Nah artinya menurut saya memang tidak pernah ada usaha merapihkan tentang kesenjangan ekonomi dan perebutan sumber daya Pak. Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, satu persatu beberapa peraturan dan kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminatif terhadap warga kelompok Tionghoa dihapus. Meski demikian, upaya untuk menghilangkan berbagai praktek diskriminasi baik terhadap warga kelompok etnis Tionghoa atau kelompok-kelompok minoritas lain membutuhkan lebih dari sekedar apa yang tertera dalam peraturan dan undang-undang. Namun, perlu upaya yang konsisten dan sungguh-sungguh untuk memastikan agar segala praktek kehidupan bernegara kita benar-benar bisa berlangsung secara adil dan demokratis. Poin pertama saya kira kalau dilihat dari pola sejarahnya itu, kita harus punya early warning ya ketika sistem negara, sistem pemerintahan krisis. Kita harus tahu ada ekses yang langsung terkait dengan masalah kekerasan terhadap anti Tionghoa. Ini udah menjadi sejarah kita, mau dibilang apa, pasti akan terjadi. Revolusi 65, 74, Malari, lalu tahun 98. Jadi ketika kekuasaan goyang, ada itu. Maksud saya, ada semacam early warning dalam melihat kekerasan ini. Itu satu. Langsung immediate gitu ya. Yang jangka panjang, saya kira memang sebenarnya udah dimulai dengan Gus Dur ya. Ya nggak apa-apa gitu, kita dibiasakan dengan keragaman ini, kemajemukan ini ya. Jadi kalau dulu kita terbiasa, kita jangan banyak berbeda lah, kita sama-sama gitu kan. Tapi saya kira apa yang dilakukan Gus Dur ya realitasnya kita berbeda kok gitu. Nah dalam jangka panjang membiasakan dengan perbedaan ini loh, itu yang nyangkutnya secara menurut saya itu ada di dalam institusi demokrasi kita. Problemnya adalah kita kan punya prosedur demokrasi, tapi dia bukan menjadi bagian hidup. Jadi kalau penyelesaian terhadap keberagaman ini yang akan baik, akan dilihat di dalam institusi demokrasinya. Kalau ini dia bekerja, ini akan jadi manfaat. Harus ada penataan ulang dalam program cara kita menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak muda kita. Kita berlakukan kepada kelompok Tionghoa harus dihilangkan.
Jadi biarkan mereka untuk masuk ke segala lini atau sendi kehidupan bangsa dan negara. Biarkan kelompok masyarakat Tionghoa menjadi bagian daripada birokrasi, menjadi bagian dari kekuatan militer kita, menjadi bagian dari pendidikan kita. Biarkan mereka masuk ke berbagai sendi yang selama ini tertutup untuk mereka. Biarkan mereka melihat berbagai aspek yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Biarkan mereka untuk tinggal dimanapun di atas tanah Indonesia. Itu saya kira kebijakan itu jika diterapkan secara konsisten dalam jangka yang tidak terlalu lama akan menyebabkan proses asimilasi itu bisa berjalan dengan lebih mulus. Bukan berarti nggak ada problem, tentu saja akan tetap muncul masalah. Tapi saya kira setidak-tidaknya hambatan-hambatan yang sifatnya struktural itu akan bisa diatasi. Metro TV, knowledge to elevate.